kegagalan merupakan peristiwa yang tidak bisa terelakkan dalam diri semua orang, bahwa semua orang pasti pernah gagal dalam berbagai hal. Namun Bapak Ibu, kita juga perlu ingat bahwa kegagalan bukan akhir segala-galanya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Bisa lihat kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Ya, firman Tuhan mengatakan satu hari di rumah pelataran bait Allah itu jauh lebih berharga daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ya, silakan lihat kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Ya, oke. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan. Ya, beberapa minggu ini kita berbicara tentang hati, recalling heart, hati yang diingatkan kembali. Bisa juga diterjemahkan dipanggil kembali. Nah, apa yang kita belajar ini merupakan, boleh dikatakan sesuatu yang sudah diulang. Kenapa perlu diulang, nanti kita lihat ya. Para murid sudah pernah dipanggil ya, dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Atau kalau kita mau ngomong mungkin di dalam kehidupan kita, awal mula-mulanya mengikut Tuhan, hati kita begitu berkobar-kobar bagi Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kita harus mengakui seiring dengan jalannya waktu, kadang-kadang hati kita yang berkobar-kobar itu mulai jadi suam-suam kuku. Sehingga perlu ada satu momen Tuhan berbicara dan meneguhkan kita kembali. Saudara, tahun ini saya hampir 25 tahun pelayanan. Di dalam perjalanan tidak ada orang suka terus, juga tidak ada orang duka terus. Katanya hidup ini suka duka silih berganti. Ada waktu-waktu kita merasa lemah dan tidak berdaya. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu supaya kita boleh dicas kembali, dikuatkan kembali. Amin Bapak Ibu. Ya, saya tahu kita jadi orang tua di sini ada yang sudah puluhan tahun. Ya, waktu mendidik anak, dapat anak, kita begitu senang, kita begitu gembira. Tapi ada waktu atau masa-masa di mana mungkin anak-anak menjengkelkan kita, membuat hati kita sedih. Bahkan seorang ibu pernah berkata, kalau saya tahu waktu dulu dia masih kecil, waktu sekarang dia besar seperti waktu kecil dulu, saya hatinya hancur melihat bagaimana perlakuan anaknya. Bapak Ibu, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu mengerti dan memahami keberadaan kita. Amin. Kalau kita mau jujur, seringkali kita tidak setia. Tapi kita bersyukur Tuhan kita selalu setia kepada setiap kita. Nah, hari ini kita akan melihat Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Secara khusus kita ayat ini, tapi kita hanya akan membaca beberapa ayat ya. Kita khusus melihat ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 saja. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 saja ya. Pembahasan kita dari 1 sampai 19. Mari kita lihat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kegagalan, ada saya memulai khotbah ini dengan satu kalimat yang mengatakan, kegagalan adalah hal yang wajar terjadi dalam hidup ini.
Dan jangan takut terhadap kegagalan. Saudara, waktu saya membaca kalimat ini saya diingatkan minimal 2 hal. Yang pertama, kita diingatkan bahwa kegagalan merupakan satu peristiwa yang tidak bisa terelakkan dalam hidup atau diri semua orang. Artinya Bapak Ibu, kita semua pernah gagal dalam berbagai hal di dalam hidup ini. Saya teringat saya pernah gagal di dalam studi karena mungkin saya tidak bisa membagi waktu. Walaupun waktu itu alasan saya karena pelayanan. Saya ingat sekali di SMA nilai saya anjlok. Kalau dulu bisa 10 besar tapi pada hari itu kedua paling terakhir. Karena saya tidak bisa membagi waktu dengan baik. Bapak Ibu, kegagalan itu membuat kita sedih. Kalau dulu ya orang kalau punya nilai baik akan lihat-lihat ke orang. Waktu itu saya tidak berani Bapak Ibu. Ya, kegagalan kita pasti pernah alami juga di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal. Bahkan Bapak Ibu kalau lihat hari ini ada lampu ini, dikatakan Thomas Alva Edison sebelum menemukan lampu ini dia mengalami puluhan, ratusan, bahkan ada catatan yang mengatakan ribuan kali dia mengalami kegagalan demi kegagalan. Baru pada akhirnya dia menemukan bola lampu yang kita bisa nikmati hari ini. Bapak Ibu, kegagalan merupakan peristiwa yang tidak bisa terelakkan dalam diri semua orang. Bahwa semua orang pasti pernah gagal dalam berbagai hal. Namun Bapak Ibu, kita juga perlu ingat bahwa kegagalan bukan akhir segala-galanya. Seperti salah satunya contoh tadi saya katakan Thomas Alva Edison. Ternyata Bapak Ibu di dalam kegagalan itu membuat kita sadar bahwa kita terbatas. Kegagalan membuat kita sadar karena kita terbatas, kita membutuhkan seseorang, bahkan Tuhan di dalam hidup kita. Kegagalan di dalam hidup ini Tuhan izinkan, Tuhan pakai sebagai sarana atau alat untuk memulihkan dan membentuk hidup seseorang. Bapak Ibu, hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu tidak tahu saya gemetar atau tidak ya, tapi minimal saya bisa berdiri di sini itu melalui banyak proses yang panjang. 20 years, 25 tahun. Saya ingat pertama Bapak Ibu, ya waktu berdiri di depan orang kaki saya gemetar. Seringkali saya tidak tahu mau ngomong apa. Tapi hari ini kadang-kadang ada jemaat yang mengingatkan, Pak Alex khotbahnya terlalu lama. Dan Bapak Ibu, kita melihat hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu melalui satu proses pembentukan Tuhan yang panjang. Betul nggak Bapak Ibu? Dikatakan Bapak Ibu, kegagalan bukan akhir segala-galanya. Kegagalan justru merupakan sarana atau alat yang Tuhan pakai untuk memulihkan dan membentuk hidup kita. Ada orang gagal berkeluarga, ada orang gagal di dalam studi, ada orang gagal di dalam pekerjaan, ada orang gagal di dalam berbagai hal, tapi justru Tuhan pakai kegagalan itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang seperti saat ini. Oleh sebab itu kegagalan tidak selalu harus berarti tidak baik. Tapi kadang-kadang kegagalan dipakai oleh Tuhan membentuk hidup kita menjadi semakin indah dan semakin indah di hadapannya. Hal yang kedua tadi kita dikatakan bukan hanya konsep yang benar tentang kegagalan, tapi dari kalimat yang tadi kita diingatkan bahwa kita harus memiliki sikap yang benar di dalam menghadapi kegagalan demi kegagalan yang kita hadapi. Yaitu apa Bapak Ibu? Ya menghadapi kegagalan itu. Namun Bapak Ibu yang patut disayangkan dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang gagal dalam menyikapi kegagalan itu dengan benar. Yang patut kita sayangkan di dalam realita kehidupan kita. Ada banyak orang gagal dalam menyikapi kegagalan dengan benar. Betul? Akhirnya ada orang yang ngomong sudah jatuh dari tangga ketimpa lagi ya, sudah jatuh ketimpa lagi karena kita gagal. Bapak Ibu, banyak orang gagal menyikapi kegagalan dengan benar. Ada yang menyerah dengan keadaan, sudahlah kalau sudah begitu sudah pasrah, kita tidak mau berjuang lagi. Ada orang juga yang menghadapi kegagalan, dia gagal menghadapi kegagalannya dengan sikap yang benar, dia tidak mau mengakui kalau dia gagal. Seringkali kita merasa kita orang Superman, kita serba bisa.
Kita tidak mungkin gagal. Saudara, tidak mungkin, kita manusia yang lemah. Alkitab mengingatkan kita sebenarnya kita hanya debu. Ya kalau debu itu hilang sudah Bapak Ibu. Ada orang yang tidak mau mengakui kegagalannya dan selalu merasa dia kuat, dia kuat, dia kuat. Padahal sebenarnya dia mengalami kegagalan. Ada orang juga menghadapi kegagalan, dia terluka. Dan memilih untuk menyimpan kepahitan dan ketakutannya terhadap kegagalan. Saya pernah menjumpai di dalam ladang pelayanan ada orang. Dia tenggelam di dalam kegagalannya itu. Bukan hanya setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun. Saya berjumpa dengan dia satu kesempatan, dia berkata, Pak Alex, saya sudah menyimpan hal ini puluhan tahun lamanya. Memang saya secara fisik datang ke gereja tapi hati saya sakit. Setiap kali saya melihat orang itu, saya memandang dia, hati saya tetap terus berkobar-kobar untuk tidak bisa menerima kenyataan ini. Saudara, saya seringkali mengingatkan diri saya dan kita semua, waktu kita membenci seseorang, berapa lama kita benci orang itu sebenarnya? Tak kalah hati kita dipenuhi oleh kemarahan dan kebencian, seberapa banyak waktu itu pula kita kehilangan kebahagiaan di dalam hidup ini. Amin. Tak kalah kebencian yang memenuhi hati kita bukan lagi kasih, maka kita akan kehilangan kebahagiaan. Sejumlah waktu yang kita gunakan kita benci kepada seseorang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan hari ini saya mau mengajak kita memikirkan satu kebenaran. Bahwa kegagalan bukan titik akhir perjalanan iman. Keputusasaan bukanlah pilihan bagi mereka yang bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Kita baca sama-sama kalimat ini ya. 1, 2, 3. Kegagalan bukanlah titik akhir perjalanan iman. Keputusasaan bukanlah pilihan bagi mereka yang bersandar pada kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 merupakan satu peristiwa yang terjadi di Galilea. Dan kalau Bapak Ibu ingat baca di Alkitab dengan teliti dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, ini merupakan peristiwa yang tadi saya katakan di awal recall. Recall itu mengingat kembali, mereview kembali. Membawa kita kembali kepada peristiwa di mana kali itu pertama terjadi. Dan boleh dikatakan ini peristiwa yang kedua. Dan menarik sekali Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi bukan sesuatu yang tidak direncanakan. Tapi kita melihat di dalam Alkitab sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan pernah mengungkapkan satu kalimat kepada mereka di dalam Matius pasal 26 ayat 32 bahwa nanti setelah kebangkitannya Tuhan Yesus akan mendahului mereka pergi ke Galilea. Sudah menarik sekali. Di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan menjanjikan sesuatu yang melampaui batas ruang dan waktu. Saudara, ini mau memberitahukan kepada kita satu hal. Janji Tuhan itu ya dan amin. Walaupun ada banyak peristiwa yang mencoba menghalangi, membatasi Tuhan, tetapi semua itu tidak mungkin bisa menggagalkan janji Allah. Betul? Dia katakan dia pergi, padahal setelah itu kan Yesus disalib. Kalau secara hitung-hitungan manusia tidak mungkin itu bisa terjadi. Tetapi Bapak Ibu kita melihat dia adalah Kristus, dia adalah Tuhan yang melampaui batas waktu. Ya, dia sudah melihat jauh ke depan yang kita tidak lihat, tapi dia ada di sana. Dikatakan sesuai dengan pesan Tuhan Yesus sebelum dia mati disalib, bangkit, ya. Katakan dia sudah mengatakan kalimat itu, peristiwa ini terjadi di Galilea, ya, mengingatkan mereka kembali, ya, apa yang Tuhan Yesus sudah pernah janjikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, janji Tuhan itu ya dan amin. Dan menarik sekali ada seorang penafsir Alkitab mengatakan di dalam Alkitab, ya, janji Tuhan itu beribu-ribu kalau kita perhatikan begitu luar biasa. Boleh dibilang janji Tuhan itu begitu banyak di dalam Alkitab kita bisa temukan. Itulah menjadi kekuatan bagi setiap kita sebagai anak-anaknya. Juga tentunya bagi para murid pada waktu itu.
Ya, yang mengingatkan mereka pada saat di mana Yesus pertama kali memanggil mereka menjadi murid-muridnya. Sama Bapak Ibu. Para murid dengan segala kemampuan keahliannya untuk dan peristiwa itu terulang kembali. Ya, semalam-malaman mereka tidak dapat, mereka sudah hopeless, mereka pulang. Tapi menarik sekali, Yesus tampil. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia pagi-pagi atau dini hari kata yang dipakai itu, Yesus tampil kembali di tengah-tengah mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Nah, Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi karena Kristus rindu meyakinkan, menguatkan dan mengingatkan para murid akan 3 hal minimal saya melihat. Yang pertama, Tuhan Yesus hadir kembali. Recalling, mengingatkan mereka kembali tentang peristiwa pemanggilan itu punya 3 tujuan. Yang pertama, Tuhan Yesus rindu menguatkan kembali para murid yang telah kehilangan harapan. Banyak penafsir menggambarkan para murid itu seperti layang-layang yang sudah lepas, yang putus. Hidup tidak ada harapan, hidup tidak ada gairah, tetapi Tuhan Yesus datang menemui mereka karena kasih-Nya. Dia menguatkan kembali para murid untuk tetap setia. Dan betul Bapak Ibu, konfirmasi atau peneguhan kembali Kristus kepada para murid itu yang memampukan mereka boleh setia sampai akhir. Thomas menjadi seorang misionari yang pergi mengabarkan Injil sampai ke India. Petrus sendiri, ya, kalau kita lihat para murid yang hadir pada waktu itu semua menjadi martir. Mereka setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan menguatkan para murid tetap setia sebagai penjala manusia. Karena Ia yang menopang mereka, menolong mereka. Bapak Ibu, kalau ingat tentang kekristenan di abad-abad pertama itu ngeri sekali Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang Kristen dianiaya karena iman mereka. Tapi mereka, para murid ini, telah dipersiapkan oleh Tuhan dan tangan Tuhan yang selalu menopang mereka. Sebagaimana Mazmur 37 kalau kita baca ya, Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya tergeletak, tangan Tuhan akan selalu menopang. Hari ini gereja kita bisa 96 tahun sebentar lagi. Itu karena ada topangan Tuhan. Amin. Di tengah-tengah krisis yang terjadi, Tuhan tetap menjaga, memelihara gereja kita. Di tengah-tengah krisis yang kita alami, tangan Tuhan yang menolong dan menopang kita. Di tengah-tengah panggilan hidup yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan, bukankah kita melihat ada banyak orang-orang yang dulu begitu setia, sekarang sudah tidak setia lagi. Hari ini kalau kita bisa tetap setia, itu karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan hadir di tengah-tengah para murid untuk mengingatkan mereka tentang satu kekuatan di dalam mereka menjalani panggilan mereka sebagai anak-anak Tuhan menjadi penjala manusia, yaitu perlu ada namanya penundukan diri. Ketaatan kepada perintah Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan lebih daripada yang lain. Mereka sebagai pelaut yang ulung dan nelayan yang hebat harusnya lebih tahu tentang pernelayanan atau tentang menangkap ikan daripada Tuhan Yesus. Mereka menjala di kiri-kiri, nggak ada apa di sini kayaknya banyak, tapi begitu Tuhan bilang, perintahkan di sebelah kanan, maksudnya yang berbeda dengan hitung-hitungan mereka sebagai seorang nelayan, dengan kemampuan mereka. Tapi mereka belajar taat. Nah, saudara, ini kunci keberhasilan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam mengikut Dia. Perlunya penundukan diri, ketaatan kepada perintah Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat 7 bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita kuat. Semakin kita tidak mengandalkan Tuhan, semakin kita lemah dan tidak berdaya. Betul? Makanya Yohanes pasal 1 ayat 30 bilang apa? Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Jadi dalam kita mengikut Tuhan, ya, kedewasaan iman kita ini ditentukan. Salah satu adalah seberapa kita tunduk kepada perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup kita daripada mengikuti apa maunya kita. Semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita kuat. Semakin kita tidak mengandalkan Tuhan, kita semakin tidak kuat.
Yang ketiga di sini diajarkan kepada para murid melalui perjumpaan kembali itu Yesus mau mengutus mereka kembali, mengingatkan kembali akan panggilan mereka. Di sini Kristus mengutus para murid menjadi penjala manusia untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di tengah-tengah ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan mengingatkan kembali panggilan mereka. Di tengah-tengah ketidakmengertian mereka tentang rencana Tuhan, ya belum mengerti sepenuhnya pada waktu itu, mereka kembali lagi menjadi nelayan, kembali kepada kehidupannya. Bapak Ibu, saya mau mengatakan mereka kembali itu sesuatu yang realistis. Memang mereka butuh hidup, mau dari mana? Ya, Tuhan juga mengingatkan kepada kita sebagai orang Kristen bukan berarti kita berdoa tanpa bekerja. Bahkan Paulus dengan tegas di dalam salah satu suratnya dia mengatakan kepada sekelompok jemaat Kristen yang hanya mau terima berkat tapi tidak mau bekerja. Ya, bukan hanya berdoa tapi perlu bekerja. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini bagaimana Tuhan mengingatkan mereka kembali panggilan mereka. Dan bahkan kalau kita lihat lebih jauh ke depan, dalam beberapa bagian-bagian firman Tuhan mengingatkan kita dipanggil menjadi utusan-utusan Allah di dalam seluruh segi kehidupan kita. Kita adalah misionari, utusan-utusan Tuhan. Ada yang di kantor, ada yang di pemerintahan, ya, ada sebagai dokter, yang kita punya profesi masing-masing, sebagai pedagang, sebagai apa pun dalam hidup kita Tuhan mau di dalam semua profesi kita menjadi misionari Tuhan. Menyaksikan Tuhan kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Dikatakan di sini kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, dengan waktu Kristus mengutus dengan kuasa dan penyertaannya. Itu Tuhan konfirmasi kembali di dalam Matius 28 kepada para murid dan orang-orang yang hadir waktu menyaksikan kenaikannya yang akan kita rayakan pada hari Kamis ini. Di sana Kristus mengutus mereka, pergi jadikan semua bangsa muridku. Hari ini kita boleh kenal Tuhan, kita bersyukur. Ada orang-orang yang Tuhan telah utus memberitahukan Injil itu kepada kita. Tapi hari ini saya mau mengingatkan saya dan saudara, kalau kita sudah mendapatkan Injil itu, kita sudah mengenal Injil itu, kita dipanggil. Bukan hanya mengenal, menghidupi, tapi kita juga dipanggil untuk apa? Membagikan Injil itu. Karena apa? Masih banyak orang yang belum memiliki Injil itu di dalam hidup mereka. Melalui profesi kita masing-masing. Nah Bapak Ibu, yang kedua kita melihat di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Perikop ini khusus mengisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus memulihkan Petrus yang telah menyangkal dia. Bapak Ibu, dari beberapa ayat ini saya melihat ada dua hal yang Tuhan Yesus lakukan untuk memulihkan Petrus dari kegagalannya. Yang pertama, Tuhan mengajak dan berjalan bersama dengan Petrus menghadapi kegagalannya. Saudara, Petrus menangis karena Tuhan Yesus mengingatkan dia kembali tentang penyangkalannya. Seakan-akan kalau kita baca sepintas, sepertinya Tuhan menelanjangi segala kebobrokan Petrus. Seakan-akan Tuhan Yesus itu mempermalukan Petrus. Kenapa? Mengingatkan pengalaman-pengalaman yang buruk. Tapi justru menarik sekali Bapak Ibu, di sanalah Kristus dengan kasih-Nya mendampingi Petrus menghadapi kegagalannya itu. Ya, di sana dikatakan sama seperti Petrus menyangkal sebanyak 3 kali. Di dalam Injil Yohanes 18, 17 sampai 27, Yesus memberikan pertanyaan sebanyak 3 kali. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sama seperti Petrus yang telah menyangkal Yesus di depan api arang, Yohanes 18 ayat 18. Demikian pula Petrus ditanya oleh Yesus, "Do you really love me? Apakah engkau mengasihi aku di depan api arang?" Yohanes 21 ayat 19, ayat 9. Sama seperti Petrus menyangkal Tuhan Yesus pada dini hari, dikatakan sebelum ayam berkokok dia telah menyangkal, itu dini hari. Dan ternyata peristiwa ini Bapak Ibu kalau kita lihat dalam teks bahasa aslinya bukan terjadi pada siang hari, tapi justru pada waktu dini hari yang sama.
Demikian lalu Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus pada dini hari. Kalau kita perhatikan Yohanes 21 ayat 4 dibandingkan dengan Yohanes 20 ayat 1, itu peristiwa terjadi kurang lebih sama waktunya. Kemudian yang paling jelas adalah kalimat Yesus kepada Petrus setelah dia menghadapi kegagalan itu. Tuhan bilang, ikutlah aku. Menjelang penangkapan dan kematian Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, kemana aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku, yaitu pada waktu itu. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membiarkan Petrus tenggelam dalam kegagalannya. Dia menolong Petrus untuk menghadapinya. Dia mengungkapkan kelemahan dan kegagalan Petrus bukan untuk mempermalukan Petrus di depan murid-murid yang lain, tetapi justru memulihkan dia di depan semua orang. Dan kita melihat Bapak Ibu bagaimana Petrus setelah dipulihkan dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Pada hari Pentakosta itu dia berkhotbah 3.000 orang. Bahkan kalau kita lihat selanjutnya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan lewat pelayanan Petrus, yang pernah gagal, yang pernah menyangkal gurunya, tetapi menghadapi kegagalan itu juga menguatkan dia. Di dalam pelayanan Petrus ada banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi, ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Tapi hari itu bagaimana Tuhan mengajar dia tentang menghadapi kegagalan, itu merupakan satu modal bagi dia menghadapi kegagalan demi kegagalan yang ada di depannya bersama dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kita melihat dari bagian ini ada pemulihan dari kegagalan. Pemulihan yang Yesus sediakan bagi Petrus di dalam bagian ini menyiratkan bahwa sekarang Petrus sudah siap mengikut Yesus. Sama seperti Yesus yang mati disalibkan dan memuliakan Allah, demikian pula Petrus akan menjalani hal yang sama. Dia mati dan dia memuliakan Allah. Dan tujuan akhir dari karya pemulihan Kristus atas Petrus adalah pemulihan hidupnya secara seutuhnya. Kita tahu salah satunya Petrus, ya, seperti yang terjadi dalam percakapan ini. Tuhan Yesus baru ngomong, dia begitu cepat-cepat menjawab. Tuhan Yesus tanya lagi kali yang kedua, dia sedikit-sedikit mungkin agak ngerem. Tapi yang ketiga dikatakan waktu Tuhan tanya untuk yang ketiga kalinya, dia sedih. Dengan kata lain, beberapa penafsir mengatakan dia mulai sadar. Dia harus berubah. Jangan terlalu cepat ngomong sebelum berpikir. Dia memikirkan dan dia mengungkapkan satu statement, satu pengakuan iman. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tuhan sudah merubah Petrus, bukan hanya lepas dari kegagalannya, tapi Tuhan sudah merubah Petrus menjadi seorang yang lebih berkenan kepada Tuhan. Dia tidak gampang untuk ngomong, ya, tapi dia mikir sebelum dia ngomong. Dan kalau kita lihat baca di dalam surat-surat yang ditulis oleh Petrus, 1-2 Petrus itu surat umum yang khusus ditulis untuk orang-orang Kristen yang menghadapi penderitaan demi penderitaan karena iman mereka di dalam Tuhan. Dan kalau kita membaca surat 1 dan 2 Petrus, kita bisa merasakan dan mengalami bagaimana seorang gembala yang pernah digembalakan oleh gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana dia sebagai seorang gembala menggembalakan orang-orang Kristen yang dia layani pada waktu itu. Kita bisa merasakan ada perubahan hidup yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Petrus. Dan dikatakan bukan hanya merubah hidup Petrus, tapi dia melibatkan kembali. Nah saudara, ini tidak gampang. Banyak orang, kita mungkin terima kegagalan dia, tapi jarang sekali kita masih punya keberanian untuk mempekerjakan dia pada bidang yang sama. Tapi beda dengan Tuhan. Setelah Tuhan memulihkan Petrus, Tuhan mengutus dia kembali dalam pekerjaannya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang kita belajar pada saat ini minimal ada 2 hal yang saya mau ajak kita renungkan kembali. 2 pelajaran berharga yang kita dapatkan dari kisah ini. Waktu Yesus memanggil kembali, mengingatkan kembali, ya, panggilan itu kepada para murid, minimal kita belajar 2 hal. Yang pertama Bapak Ibu, kegagalan bukan titik akhir perjalanan iman. Keputusasaan bukanlah pilihan bagi mereka yang bersandar pada kasih karunia Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena anugerah Tuhan selalu tersedia.
Seringkali kita menghadapi kegagalan atau masalah, kita terlalu memfokuskan mata hati kita kepada masalah yang kita hadapi. Kita lupa ada Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah kita. Kita lupa Bapak Ibu bahwa ada Tuhan yang kuasanya itu jauh lebih besar daripada setiap halangan yang kita hadapi. Anugerahnya cukup. Ya. Cukup untuk menguatkan, meneguhkan kita, menghadapi, bahkan menang atas setiap pergumulan hidup kita. Saudara, kadang-kadang kalau saya berpikir siapa Tuhan? Alkitab mengatakan dunia di mana kita hidup itu cuma bulatan kakinya Tuhan. Saudara bisa bayangkan? Sehingga waktu kita nyanyi, how great thou art, saya mengajak setiap kita melihat, Tuhan kau begitu besar, aku ini begitu kecil. Tapi seringkali masalah hidup kita yang tidak terlalu besar, mungkin lebih besar yang kita rasa kita tidak mampu, kita lupa ada Tuhan yang jauh lebih besar dari segala ketidakmampuan dan kemustahilan kita. Amin. Nah, di sini dikatakan anugerahnya cukup tersedia untuk kita, bukan hanya menerima tapi mengubahkan dan melibatkan kita kembali dalam karya pelayanannya. Ya Bapak Ibu, yang kedua saya belajar dari bagian ini adalah diingatkan kembali tentang pemahaman yang benar tentang pelayanan. Menarik sekali Bapak Ibu, kalau dalam bagian ini kita melihat ada dua hal. Pelayanan itu berbicara tentang penginjilan dan pemuritan. Gembalakanlah domba-dombaku itu menyangkut dua hal. Yang pertama penginjilan, setelah diinjili harus digembalakan supaya bertumbuh. Nah, bagaimana sikap yang benar tentang pelayanan? Minimal ada tiga hal. Yang pertama, dari peristiwa atau pemanggilan para murid khususnya Petrus untuk kembali masuk dalam rencana Tuhan, dalam pelayanan Tuhan. Yang pertama kita diingatkan, pelayanan yang sejati dimulai dengan kesadaran tentang ketidaklayakan kita. Sebenarnya kita tidak layak. So, kalau saya renungkan kembali, Tuhan panggil saya jadi hambanya, ya. Sebenarnya saya rasa saya tidak ada apa-apanya. Saya lemah, tidak berdaya. Ya, dikatakan gitu, seharusnya kita tidak layak, tetapi Kristus yang melayakkan kita. Pelayanan adalah kasih karunia Allah, bukan karena kita hebat. Banyak orang yang lebih hebat, lebih pintar, lebih ganteng, lebih kaya daripada saya, daripada kita. Tapi kenapa Tuhan memilih kita? Sekali lagi itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan karena kita lebih hebat dari orang lain, tidak. Bahkan Tuhan mengatakan segala kebaikan manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Sehingga yang baik aja sudah tidak layak, apalagi hidup kita yang kita harus akui ada banyak hal-hal yang lemah dan tidak berdaya. Tetapi Tuhan memilih kita, itu karena kasih karunia Tuhan. Yohanes 15 ayat 16a mengingatkan kita, bukan kita yang memilih Allah, tetapi Dia yang memilih kita. Pelayanan yang sejati dimulai dengan kesadaran bahwa sebenarnya kita tidak layak. Yang kedua, pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang didorong oleh kasih kepada Tuhan. Petrus memiliki banyak kemampuan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang hebat. Namun sayangnya tidak disertai dengan kasih kepada Tuhan, sehingga semuanya itu sia-sia. Memahami kebenaran ini, Paulus menulis di dalam surat Korintus yang kita kenal sebagai surat kasih, 1 Korintus 13. Kita bisa punya ini dan itu, kalau tanpa kasih itu semua sia-sia. Kamu bisa ini, bahkan berkorban jiwamu apa semua kamu berikan, tetapi tanpa kasih itu semua sia-sia. Bapak Ibu, itulah sebabnya Kristus memulihkan Petrus dengan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Do you really love me? Saudara, kasih memampukan kita rela melayani dan berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Kasih itulah yang memampukan kita untuk taat kepada kehendak Tuhan secara mutlak. Sehingga Paulus menegaskan itu di dalam Roma 14 ayat 8 dan Filipi ayat 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Baik hidup mati semua adalah milik Tuhan. Nah, di sini kita diingatkan, kasih itu penting sekali.
Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu di sepanjang kehidupan Tuhan Yesus, ada kekuatan kasih yang begitu nyata di sepanjang hidupnya atas murid-muridnya sampai kepada kesudahannya. Yohanes 13 ayat 1, sebelum dia membasuh kaki murid-muridnya, Yohanes menuliskan kalimat itu bahwa Kristus mengasihi sampai pada kesudahannya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus yang Maha Tahu itu waktu dia membasuh kakinya Yudas. Bapak Ibu bisa mengerti perasaannya bagaimana. Orang ini nanti orang ini yang menjual dia. Kemudian dia membasuh kaki Petrus. Orang ini sebentar lagi mau menyangkal dia. Padahal sebelumnya dibilang semua bisa meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi begitu ditanya menghadapi masalah, ditanya, dia menyangkal Kristus 3 kali. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Kristus yang serba tahu, yang maha tahu itu. Terus dia membasuh kaki Petrus. Saudara bisa tahu bagaimana perasaan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dikatakan semua murid meninggalkan dia pada waktu dia mengalami penyaliban itu. Bapak Ibu tahu dia adalah Allah yang maha mulia, empunya alam semesta ini. Tapi dia rela datang menjadi hamba, menjadi manusia. Itu alasannya apa Bapak Ibu? Love, kasih, karena dia mengasihi kita. Bapak Ibu, saya rindu meresponi kebenaran ini. Saya mengajak kita berefleksi sejenak. Kalau hari ini Tuhan bertanya kepada kita, Alex, Bobby, apakah engkau mengasihi aku? Kira-kira bagaimana respon kita? Seberapa dalam kasih kita kepada Tuhan? Seberapa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kita sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun. How deep, how big, berapa dalam, betapa besar kasih-Mu kepada Tuhan. Itu juga mengingatkan kepada kita. Kalau hari ini Tuhan bertanya kepada kita, menyebut nama kita masing-masing. Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, mungkin kita bertanya, Tuhan saya sudah melayani, saya sudah jadi pengurus, saya sudah jadi majelis. Mungkin kita juga bagi kami, saya sudah menjadi hamba Tuhan. Saya sudah menjadi segala-galanya bagi Engkau Tuhan. Tapi permisi bertanya, Tuhan tanya kita kembali, do you really love me? Itu mau mengingatkan kepada kita, apakah kita melakukan itu semua karena kita mengasihi? Tuhan tidak mau kita jawab dengan gampang dan cepat. Tuhan mau kita memikirkan dengan dalam akan pertanyaan ini. Kalau hari ini Tuhan menyapa dan memanggil kita masing-masing. Hai Ines, apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana jawab kita? Apakah hari ini kita datang ibadah karena kita mengasihi Tuhan? Apakah hari ini kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan? Atau kita ingatkan kembali waktu kita pertama jadi orang Kristen, hati kita, telinga kita, hati kita begitu rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Bapak Ibu, apakah hari ini waktu melangkahkan kaki di rumah ini betul-betul seperti firman Tuhan mengatakan satu hari di pelataran bait Allah itu jauh lebih berharga dari tempat yang lain. Jangan-jangan kita datang hanya sekedar kewajiban. Kalau tidak datang nanti dibesuk sama Ko Alek. Kalau tidak datang nanti ketemu jemaat lain, kamu lama ya nggak datang, kamu kemana? Ya, apakah kita datang? Kita menjadi orang tua, kita melayani, melakukan panggilan hidup kita setiap hari sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Kalau kita dikatakan betul-betul mengasihi Tuhan, kita akan berikan yang terbaik. Bapak Ibu datang ibadah, sisa-sisa tenaga atau tenaga yang prima. Bapak Ibu datang kebaktian betul-betul menyiapkan hati atau sekedar-sekedarnya saja. Mari Bapak Ibu kita renungkan hal ini. Dan yang terakhir, pelayanan yang sejati ditujukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Konsep tentang kemuliaan dalam Allah dalam Injil Yohanes berbicara tentang kematian Petrus menjadi alat ilahi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jenis kematian yang dimaksud mencakup di dalamnya adalah melepaskan kehendak. Makanya di ayat 18 kita perhatikan, bukan yang kau kehendaki, bukan yang kau kehendaki.
Kristus sedang mengajarkan kepada Petrus untuk melepaskan hak atau kehendaknya demi terwujudnya rencana Allah. Mengapa? Karena rencana Allah lebih penting daripada pemenuhan kehendak kita. Dan sama seperti penyaliban Kristus merupakan momen ketika Allah dimuliakan, demikian pula kematian Petrus. Jadi kemuliaan Allah tidak selalu identik dengan kekuatan, kehebatan atau keberhasilan. Justru ketika kita belajar melepaskan kehendak kita sehingga kita terlihat lemah, maka kemuliaan Allah semakin nyata di dalam hidup kita. Biarlah di dalam hidup kita semakin kita dipakai oleh Tuhan, bukan kita yang ditinggikan, tapi makin Tuhan dimuliakan. Amin. Gereja kita sudah bangun dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan yang menggerakkan hati anak-anak Tuhan. Gereja kita biarlah makin dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya, bukan kita. Ya, seringkali orang tanya, Pak hebat ya gerejanya. Saya bilang bukan saya, bukan kami. Yang hebat itu Tuhan. Amin. Semakin kita diberkati, semakin kita dipakai oleh Tuhan, biarlah kita sadar, bukan kita. Itu semua karena Kristus. Bukan aku, melainkan Kristus. Amin. Sehingga Paulus mengatakan, di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan semakin nyata.